selamat berjumpa kembali di video saya. Kali ini kita akan belajar tentang grafik di dalam Microsoft Word. Grafik berfungsi untuk menyajikan data tabel dalam bentuk gambar. Dengan adanya grafik, maka data yang kita sajikan bisa memberikan gambaran atau memberikan perbandingan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga orang yang membutuhkan informasi yang kita sajikan lebih cepat memahami informasi yang kita sajikan, ya, seperti itu. Nah, untuk membuat grafik di dalam Microsoft Word, caranya cukup gampang. Kita tinggal klik menu tab Insert, kemudian pilih Chart. Nanti setelah pilih chart, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kotak dialog ini nanti menampung jenis-jenis grafik yang mau kita buat. Nah, di sini misalnya ada jenis grafiknya bentuk kolom, ya, seperti ini ya tampilannya. Kemudian ada line itu garis ya, seperti ini. Kemudian ada pie itu berbentuk lingkaran. Kemudian ada bar, ini bar mirip dengan kolom tetapi arahnya ke samping. Kalau dia kolom arahnya ke bawah, kalau dia bar arahnya ke samping ya. Kemudian ada area, scatter, stop, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau coba yang sederhana dulu. Saya pilih kolom, kemudian saya pilih cluster kolom. Nanti di rumah kamu bisa coba jenis grafik yang lain ya. Saya pilih yang cluster kolom, saya klik di sini, kemudian saya klik OK. Nanti akan muncul grafik yang saya pilih di lembaran kerjanya ini. Nah, misalnya saya mau buat grafiknya adalah grafik penjualan barang toko. Nah, untuk membuat grafiknya ini nanti kita harus bekerja dengan tabel di dalam Excel ya. Jadi, secara otomatis nanti akan muncul lembaran kerja Excel. Kita tinggal mengetikkan data-data yang dibutuhkan di dalam grafiknya ini. Nah, perhatikan ini datanya sebelum saya ubah, bentuk grafiknya adalah seperti ini ya. Sekarang saya mau ubah datanya. Saya ubah, misalnya ini saya ganti dengan nama barang, mouse, kemudian keyboard, kemudian printer, kemudian speaker, ya. Kemudian saya tambah satu lagi, saya enter, saya ketikkan monitor ya. Kemudian saya buat ini grafiknya bulanan ya, berarti saya pilih di sini bagian seri 1, saya ganti dengan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Saya buat sampai bulan Juni. Nah, sekarang saya ganti datanya ya, angkanya saya ganti, misalnya di sini saya buat 78, 90, kemudian 100. Nah, perhatikan ketika saya ganti datanya, otomatis grafiknya juga akan berubah ya. Kemudian April, nah seperti ini ya. Ini juga saya buat. Oke, kemudian untuk data printer juga saya buat.
speaker juga demikian. Nah, sudah selesai. Setelah saya selesai mengetikkan data-datanya, maka lembaran Excel-nya ini bisa saya tutup. Ya, ini saya tutup. Sekarang saya kembali ke lembaran kerja Microsoft Word-nya. Nah, seperti inilah grafik yang saya buat, ya. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat gambaran mana penjualan yang mengalami peningkatan atau penurunan dan mana yang penjualannya tidak stabil. Nah, contohnya seperti ini. Perhatikan mouse di sini grafiknya meningkat terus ya. Meningkat terus sesuai data yang saya masukkan. Sedangkan keyboard dia cenderung menurun ya. Dari sini bisa kelihatan. Sedangkan printer, speaker dan monitor ini tidak stabil ya. Kadang dia tinggi, kemudian rendah lagi, tinggi lagi, dan naik lagi, dan kemudian turun lagi. Speaker juga demikian, awalnya dia tinggi, kemudian dia turun, naik lagi penjualannya tinggi, kemudian naik sedikit, naik lagi, dan naik lagi. Monitor juga, ya, dia mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan, ya, sampai seterusnya. Nah, jadi dari grafik ini saja orang bisa lihat bahwasanya penjualannya di dalam toko ini bisa mengalami peningkatan atau penurunan penjualan barang-barang toko. Seperti itu ya. Nah, sekarang grafiknya ini mau kita format, kita berikan judul dan juga keterangannya supaya grafiknya lebih jelas ya. Nah, untuk membuat judul nanti kita buat di bagian cak title-nya nih. Kalau misalnya cak title-nya ini nggak muncul, ya contohnya ini saya hapus ya. Nah, nggak ada cak title-nya di sini, maka kita bisa munculkan. Caranya, kita harus klik dulu di dalam grafiknya ini ya. Jangan klik di luar. Kalau klik di luar, nanti menu-menunya nggak muncul. Klik dulu di dalam grafiknya sekali. Kemudian nanti akan muncul menu tab tambahan. Kalau di sini di bagian desain. Kalau dia Microsoft Word 2007 atau 2010, kemungkinan di situ bagian layout ya, bagian layout. Jadi nanti kamu sesuaikan. Kalau misalnya tidak ada di bagian desain, berarti kamu lihat di bagian layout ya. Nah, di bagian desain ini ada yang namanya add chart element, nanti kamu pilih, kemudian pilih yang chart title. Chart title berarti judulnya, kemudian pilih yang above chart, above itu di atas ya. Saya pilih above chart, nanti muncul di sini, kemudian saya blok, saya ganti judulnya misalnya grafik penjualan barang toko Sentosa ya. Kemudian saya blok. Kemudian saya klik home. Saya ganti jenis tulisannya. Kemudian saya besarkan sedikit ukuran tulisannya. Kemudian saya kasih warnanya, misalnya saya kasih warna biru ya. Nah, masalah warna nanti kamu sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya kasih tebal, bold ya. Selanjutnya saya mau kasih keterangan di sebelah kiri ini. Ini angka-angkanya ini menandakan apa ya. Nah, saya klik dulu grafiknya, kemudian saya pilih desain, kemudian saya pilih elemen chart, saya pilih yang axis title. Nah, axis title ini nanti ada dua bagian, satu dia untuk keterangan yang sebelah kiri, satu lagi yang dia keterangan bagian bawah ini ya. Nah, untuk membuat keterangan di bagian kiri berarti saya pilih yang primary vertikal ya, vertikal.
Nanti dia muncul di sini. Sekarang saya ganti, ini adalah jumlah barang. Kemudian untuk keterangan yang di bawah, yang ada tulisan mouse, keyboard, printer, saya kasih keterangannya untuk nama barang. Berarti saya klik tabelnya, saya klik grafiknya, kemudian saya pilih desain, kemudian saya pilih add chart element, kemudian saya pilih yang axis title, dan saya pilih yang primary horizontal. Setelah itu saya blok, seperti ini saya hapus, dan saya ganti dengan nama barang. Kenapa saya ketikkan di sini nama barang dan di sini jumlah barang? Ya sesuai dengan grafiknya ini, karena ini adalah grafik penjualan barang. Kalau misalnya grafik saya ini adalah grafik penilaian, tidak nyambung kalau saya buat di sini jumlah barang dan nama barang. Jadi sesuaikan dengan konteksnya, ya. Karena saya buat grafiknya penjualan barang, maka saya butuh keterangan di samping sebelah kiri dan di bawah ini adalah jumlah barang dan nama barang, seperti itu. Nah, sekarang saya tinggal format, saya blok, kemudian saya klik di bagian home, saya kasih warnanya, ya, seperti ini. Yang ini juga demikian, keterangan di sebelah kiri, saya klik dulu, kemudian saya ganti warnanya di bagian font color, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya warna grafiknya ini tidak sesuai, mau diganti, boleh saja ya. Caranya gampang, tinggal diklik di bagian grafiknya. Kalau mau buat satu persatu berarti double klik di grafiknya. Double klik, nanti satu bagian yang terpilih, kemudian tinggal pilih format, kemudian save fill, kemudian ganti warnanya. Ya, sekali lagi, kalau mau buat satu-satu bagian berarti double klik di bagian grafiknya, kemudian pilih format, pilih save fill, kemudian pilih warna yang diinginkan, ya. Tetapi kalau mau grafiknya warnanya sama dengan yang lain, maka cukup klik sekali, kemudian pilih format, pilih save fill, kemudian pilih jenis atau warna yang diinginkan. Misalnya saya coba yang bagian tekstur, ini saya pilih. Nah, ini sama ya. Untuk bagian keyboardnya saya kasih warna ungu, sama semua karena tadi saya tinggal klik sekali, ya. Ini juga demikian, saya klik sekali, saya pilih save fill, kemudian saya pilih tekstur. Nah, saya ganti kembali warnanya. Nah, seperti itu ya caranya. Saya ganti lagi, saya klik, saya pilih save fill, saya pilih lagi tekstur, kemudian saya ganti lagi warnanya. Demikian seterusnya ya. Jadi sangat gampang sekali ya untuk materi grafik ini. Silahkan nanti kamu berlatih di rumah dan kerjakan tugas yang saya lampirkan di Google Classroom. Ya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.